pagi adik-adik. Sebelum ibadah pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita masuk di dalam doa pembukaan. Allah Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dalam hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu di Gereja Utusan Pati Pusta Kediri akan memulai ibadah. Biarlah Tuhan Engkau hadir. Roh Kudus, tolong setiap anak-anak-Mu, mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu. Engkau menyertai Tuhan anak-Mu yang mengambil bagian di dalam puji-pujian maupun juga di dalam Tuhan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji-pujian pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Bibi ya, dari kelas 6. Selamat hari Minggu, mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami sudah memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh mengerti. Setiap anak-anak yang mendengar, mereka boleh tahu kasih yang luar biasa yang daripada-Mu, kebahagiaan yang sempurna yang daripada-Mu Tuhan. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat, pertolongan untuk hamba-Mu sampaikan firman-Mu pagi ini, supaya setiap anak-anak yang mendengar, mereka boleh mengerti, mereka boleh memiliki kerinduan untuk melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul tentang Maria dan Elizabeth. Silakan persiapkan dulu yang mau menulis, alat-alat tulisnya, buku. Budina ulangi lagi ya. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Maria dan Elizabeth.
diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Ya, diambil dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya keseluruhannya. Budina akan sampaikan tentang kedua pribadi, perempuan yang bernama Maria dan yang bernama Elizabeth, ya. Mereka adalah dua perempuan yang sangat berbeda. Yang Maria adalah seorang perawan, seorang gadis. Yang dimaksudkan dengan perawan gadis itu adalah mereka yang belum menikah, ya. Kemudian kalau yang Elizabeth, seorang perempuan yang sudah tua umurnya, sudah berusia, ya. Tapi kedua perempuan ini mendapatkan kasih yang luar biasa dari Tuhan, ya. Kasih yang luar biasa. Yang mau Budina sampaikan pagi hari ini bahwa kedua perempuan Maria dan Elizabeth itu yang pertama mereka mendapatkan kasih yang luar biasa dari Tuhan, ya. Kasih yang luar biasa yang bagaimana? Di dalam kitab Lukas di situ diceritakan. Jadi pada awalnya Elizabeth sangat merindukan kehadiran seorang anak, ya. Elizabeth sangat memikirkan kalau suaminya seorang imam sedangkan dia tidak mendapatkan kasih karunia, tidak mendapatkan berkat dari Tuhan berupa kehadiran seorang anak. Tetapi Tuhan menyatakan kasihnya yang luar biasa itu kepada Elizabeth. Di usianya yang sudah tua, Elizabeth mengandung, ya. Mengandung seorang anak laki-laki, ya. Tuhan memberikan kasih yang luar biasa kepada Elizabeth. Di saat usia tua yang seharusnya sudah tidak bisa mengandung, tetapi Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya yang luar biasa dengan Elizabeth bisa mengandung. Di saat usia kehamilannya 6 bulan, saudaranya yang bernama Maria pada saat itu masih seorang gadis, masih seorang perawan, tetapi sudah bertunangan dengan Yusuf. Dengan kuasa Roh Kudus, dengan kehadiran malaikat Gabriel yang memberitahu Maria bahwa Maria akan mengandung Tuhan Yesus yang berasal dari Roh Kudus, akhirnya Maria juga mendapatkan kasih yang luar biasa. Bersamaan dengan saudaranya Elizabeth, Maria juga mengandung. Tapi kandungannya pada saat itu masih kecil, masih belum kelihatan, ya. Adik-adik, apa yang pertama kali Tuhan nyatakan untuk Maria dan Elizabeth? Apa? Iya, ya. Yang pertama adalah mereka berdua mendapatkan kasih yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Elizabeth begitu bahagia, ya. Bahagia yang tidak bisa diceritakan. Karena dengan usianya yang lanjut tapi masih bisa mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, Elizabeth sangat bersukacita, berbahagia bersama dengan Zakaria, seorang imam yang menjadi suaminya. Kebahagiaan itu juga dirasakan oleh Maria, karena Maria mendapatkan kepercayaan, mendapatkan pemilihan khusus dari Tuhan bahwa dia akan mengandung seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Jadi adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan tentang Maria dan Elizabeth yang terutama adalah mereka mendapatkan yang pertama
kasih yang luar biasa dari Tuhan. Kemudian yang kedua, kebahagiaan dari Allah. Ya, adik-adik, apa yang terjadi dengan bahagianya itu pada saat Maria berkunjung ke rumahnya Elisabet. Maria yang berasal dari kota kecil di Nazaret rela berjalan jauh sampai di suatu kota yang ada di Yehuda, di Yudea, ya. Yehuda dengan Yudea sama, di suatu daerah, ya. Dari Galilea kemudian ke Yudea, ya. Mereka bertemu dan mereka merasakan kesukacitaan sampai bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet melompat ketika mendengar Maria masuk ke rumahnya Elisabet, ke rumahnya Zakaria dengan mengucapkan salam, ya, dengan mengucapkan salam. Sampai akhirnya Elisabet mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku, ya, mau datang ke rumahku, ya. Karena Elisabet sudah tahu dengan diberitahu oleh malaikat bahwa Maria juga mengandung bayi yang akan melahirkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, ya. Adik-adik, pagi hari ini Bu Dina tidak akan memperpanjangkan firman Tuhan ini, tapi apa yang sudah Bu Dina sampaikan pagi hari ini dan sebentar akan ada video yang adik-adik Bu Dina minta untuk dicermati, untuk benar-benar melihat, ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Dina berikan, ya. Silakan adik-adik semua nanti menjawab boleh. Tapi harapan Bu Dina dari kelima pertama nanti yang mengirim ke nomor HP Bu Dina lewat SMS atau WA yang akan nanti Bu Dina sampaikan di akhir video yang akan ditayangkan, itu yang akan ada sesuatu yang Bu Dina siapkan di hari perayaan Natal anak-anak sekolah minggu nantinya. Selain hadiah dari biasa yang adik-adik terima pada saat hari Natal, ya. 5 anak-anak yang pertama mengirim, ya, yang akan Bu Dina seleksi nanti dan yang akan disampaikan siapakah semuanya itu anak-anak itu yang layak untuk mendapatkan berkat di hari Natal dari Bu Dina, ya. Adik-adik silakan dicermati, ya, video yang akan ditayangkan setelah ini. Masih ada juga nanti ayat hafalan. Kalau ayat hafalan kelas balita dan bertumbuh 1 seperti biasa nanti bisa menghafalkan lewat grup kelas masing-masing. Kelas madya dan juga bertumbuh 2 juga ke grup kelas masing-masing. Ayat hafalannya akan tidak sama dengan adik-adiknya yang ada di balita dan bertumbuh 1, ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Tadi sudah melihat tayangan video ya. Sekarang waktunya Budina berikan pertanyaan untuk kuis yang harus adik-adik jawab ya. 3 dari video dan juga firman Tuhan yang sudah Budina sampaikan. Nanti yang 2 itu masalah streaming anak-anak sekolah minggu ya. Jadi ada 5 pertanyaan. Pertanyaan itu silakan dijawab, nanti Budina beri waktu selama 1 minggu dari hari Senin tanggal berapa ya Bu? Berarti tanggal 30 sampai dengan hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 6 ya. Ya, 1 minggu. Nanti adik-adik dari kelas balita boleh dibantu mama papanya, boleh kelas bertumbuh 1, bertumbuh 2 dan Nadia boleh menjawab melalui SMS atau WA di nomor HP-nya Budina. Nanti yang akan Budina sampaikan pada tayangan terakhir dari penyampaian kuis yang akan Budina sampaikan ya. Yang pertama, dari video yang ditayangkan itu ada 2 perempuan yang saling berbicara, yang berperan di dalam tayangan video itu. Siapakah nama 2 perempuan itu? Silahkan nanti dijawab ya untuk pertanyaan yang pertama. Siapakah nama 2 perempuan yang sudah Budina sampaikan melalui firman Tuhan dan juga melalui tayangan video. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, dari kitab apa firman Tuhan pagi hari ini Budina sampaikan ya, dari kitab apa? Silakan nanti dijawab untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, hal apa, 2 hal apa yang Tuhan berikan untuk kedua perempuan itu ya, yang dimaksudkan, yang ada di dalam yang Budina sampaikan di dalam firman Tuhan pagi hari ini. 2 hal apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan 2 perempuan yang Budina sampaikan lewat firman Tuhan pagi hari ini ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, di luar dari firman Tuhan itu, kalau adik-adik mengikuti terus streaming sekolah minggu, nah awal dari kita ibadah streaming itu tanggal berapa, bulan berapa, bulan apa. Kemudian kalau tahunnya jelas ya, kita mulai streaming tahun ini ya. Itu pertanyaan yang keempat. Yang kelima, jadi kalau terhitung dari awal kita ibadah streaming itu tanggal berapa, bulan apa, kalau harinya pasti sudah tahu semua ya. Sudah berapa kali kita ibadah streaming? Dihitung boleh sampai dengan Budina sampaikan firman Tuhan pagi hari ini ya. Jadi 5 pertanyaan itu yang dari Budina. Silakan nanti bisa diulang kembali untuk kalau nggak jelas dengan pertanyaan itu ya, ulang kembali, diputar kembali untuk videonya ya. Itu 5 pertanyaan dari Budina. Silakan dijawab lewat WA atau SMS. Ditunggu Budina ya, tanggal 30 hari Senin sampai dengan tanggal 6 hari Sabtu 6 Desember ya. Untuk terakhir kita akan lihat ayat hafalan untuk kelas balita dan bertumbuh 1 dari kitab Lukas pasal 1 ayat 45, bagian yang terakhir untuk balita dan bertumbuh 1.
Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, untuk kelas balita dan bertumbuh 1, Lukas pasal 1 ayat 45 bagian akhir. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, nyanya itu boleh diganti, misalnya namanya Karen boleh. Sebab apa yang dikatakan kepada Karen dari Tuhan, atau diganti Theo boleh. Sebab apa yang dikatakan kepada Theo dari Tuhan akan terlaksana. Ya, itu untuk kelas bertumbuh 1 dan balita. Kalau untuk kelas bertumbuh 2 dan madya karena sudah besar, semuanya dari Lukas pasal 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, untuk ayat hafalan nanti bisa lewat grup kelas masing-masing. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan tolong firman-Mu boleh benar-benar sampai di tanah yang subur di hati anak-anak kami, boleh bertumbuh dengan kuat Tuhan, mereka berakar dan berbuah dengan lebat. Tuhan tolong Bapa, supaya anak-anak-Mu mereka boleh merasakan Engkau benar-benar ada. Engkau Allah yang hidup, yang penuh dengan kasih yang luar biasa, yang mampu memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka saat ini di dalam segala permasalahan sekolah maupun kesehatan ataupun keadaan ekonomi pada mereka, Kau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, dan Engkau terus memberkati guru-guru sekolah minggu di saat pandemi ini. Mereka tetap kuat, mereka tetap Engkau beri kesehatan yang maksimal. Terima kasih Bapa di surga, dan segala acara untuk perayaan Natal anak-anak sekolah minggu kami menyerahkan dalam campur tangan-Mu, supaya pada saatnya nanti tanggal 24 Desember perayaan Natal anak-anak sekolah minggu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan memberkati.